Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPP Partai Golkar akhirnya resmi mengusung Airin Rahmidiani Ade Sumarde untuk maju Pilkada Banten 2024. Penyerahan formulir B1 KWK dilakukan di kantor DPP Golkar, Jakarta pada Selasa 27 Agustus. Hal ini sekaligus mencabut dukungan terhadap Andra Soni Dimyati Natakusuma yang sempat diberikan oleh Golkar. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangannya mengatakan terjadi proses panjang terkait dukungan terhadap Airin. Bahlil menekankan bahwa Airin merupakan anak kandung Golkar sehingga tak pas jika tak didukung maju untuk berkompetisi. Dikatakan oleh Bahlil bahwa Koalisi Indonesia Maju atau KIM sangat kompak. Menurut Bahlil, Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerahkan pilihan pada partai-partai terkait dengan Pilkada 2024. Menteri ESDM ini juga menyatakan bahwa Golkar tak pernah memaksa seseorang untuk masuk ke dalam partai berlambang beringin itu. Bahlil menyebut bahwa perbedaan yang ada justru menjadi suatu kekuatan besar. Ia lantas meyakinkan Ade Sumarde untuk tidak perlu takut dipaksa untuk menjadi kader Golkar. Sebagaimana diketahui, Ade merupakan kader PD Perjuangan Banten. Hal ini seakan merespons pidato dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Senin kemarin. Dalam pidatonya, Megawati meminta Airin untuk mengenakan baju merah hitam jika akan maju ke Pilkada Banten. Adapun dalam penyerahan dukungan terhadap Airin ini, turut dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Banten, Ratu Tatu Hasanah. Sebelumnya, Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil sempat menyatakan dukungan ke pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma untuk Pilkada Banten. Dukungan itu diberikan oleh Bahlil pada Senin 26 Agustus. Sementara di hari yang sama, Airin Ade menerima surat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP. Rencananya, Airin Ade akan mendaftar ke KPU Banten pada esok hari. Dan berikut ini, kami tayangkan keterangan lengkap dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan juga Airin Rahmidiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pak Ketua Dewan Pembina yang saya hormati dan seluruh teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa hari ini DPP Golkar itu pengurusnya baru 9 orang. Dan Ibu Ratu yang saya hormati, Ibu Airin dan pasangannya Pak Ade yang saya hormati. Teman-teman wartawan, saya hari ini mau mengumumkan secara resmi terkait dengan proses tahapan-tahapan pemilu kada yang dilakukan serentak pada tahun 2024. Sudah barang tentu hampir semua partai yang menjadi bagian daripada peserta pemilu kada itu dalam waktu 1 minggu ini sangat padat semua. Dan kami mempunyai strategi untuk mengumumkan itu pada saat akhir dari semua proses tahapan. Tadi Pak Sekjen saya sudah menyampaikan bahwa dari 514 kabupaten kota sudah semuanya kita laksanakan. Dari 37 provinsi, hari ini adalah yang paling terakhir. Golkar kita tahu semua adalah satu partai besar di bangsa ini. Pernah berproses dan bertransformasi sampai pasca reformasi. Golkar dengan doktrin karya-karyaan sudah bertentu selalu berada bersama-sama pemerintah untuk membangun bangsa, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan dalam pergaulannya dengan partai-partai politik lain pun sangat elegan. Golkar selalu mengedepankan pluralisme, perbedaan dan harus ada saling menghargai antara satu dengan yang lain. Negosiasi politik berjalan terus. Kami baru terpilih di hari Rabu, hari Kamis sudah langsung bergerak karena tahapan-tahapan pembukaan sudah berjalan. Dalam konteks itu sudah barang tentu ada lobby politik, ada tarik menarik perbedaan pendapat. Dan hari ini kami akan mengumumkan salah satu kader terbaik
Partai Golkar, yaitu untuk Provinsi Banten yang pasti teman-teman tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau nggak barang bagus itu mungkin sedikit yang berminat. Saking bagusnya ada juga yang meminta kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, dan saya pikir kita, Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar, dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Dalam kerangka itulah kemudian saya juga menyampaikan pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka, Golkar sangat inklusif, tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari mana. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Pak Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya, sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini majemuk, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai, yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja, karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses penyadaran Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Semoga calon ini akan membawa perubahan besar bagi pembangunan Provinsi Banten, dan sekaligus untuk memberikan satu pembelajaran politik yang baik bahwa perbedaan pandangan politik itu sesungguhnya tidak diharapkan, tetapi setiap perbedaan saya punya keyakinan ada sebuah jalan tengah dengan satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Dan itulah cita-cita perjuangan daripada Partai Golongan Karya. Terima kasih. Sebelum kami serahkan B1 KWK kepada calon gubernur Banten Ibu Airin dan Pak Gubernur. Semoga Allah meringankan langkahnya dan bisa memudahkan untuk ke depan menjadi gubernur dan wakil gubernur lebih.
Hei, anak. Punten teh, ya. Pak. Teddy dari CNN Indonesia, mudah-mudahan masih ingat. Teh, ini akhirnya nama Teh Airin secara resmi diberikan dukungan oleh Partai Golkar setelah sempat sebelumnya. Kemarin pun Teh sempat bilang kalau belum mengerti kenapa kemarin Golkar tidak memberi dukungan ke Anda tapi malah yang lain. Boleh nggak tanggapan masalah itu? Terus akhirnya sekarang nama Teh resmi kembali dipilih oleh Golkar untuk diusung di Pilkada 2024 ini tanggapan Anda seperti apa sebenarnya yang dikomunikasikan oleh pihak elit dan petinggi Golkar ke Airin? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertama tentu saya dan Pak Ade mengucapkan terima kasih kepada Tuan Menteri selaku Ketua DPP Partai Golkar beserta dengan Dewan Pembina dan seluruh jajarannya yang alhamdulillah sudah memberikan satu masukan kepada saya dan juga Pak Ade sendiri sesuai dengan skep yang pernah dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. Dan tentu terima kasih juga kepada Ketua DPD Golkar Banten yang terus mengusulkan dan mengkomunikasikan tentunya DPD Provinsi dengan DPP dan juga tentu dengan DPP Partai Golkar itu sendiri. Dan tentu juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para senior yang ada di Partai Golkar, Bapak Ical, Bapak Rizal Bakri, Bapak Luhut, Bapak JK, Pak Cicit, dan juga Pak Yunasono, dan juga tentunya Pak Hatta, dan juga senior-senior yang lainnya, Pak Akbar Tanjung, dan juga tentunya kepada Pak Doli yang terus memotivasi saya dalam setiap statementnya, dan juga tentunya kepada yang lainnya, dan juga kepada Pak Nurdin Halid. Politik dinamis yang selalu saya sampaikan, dan selalu saya meminta bahwa mudah-mudahan adalah keajaiban, pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan sehingga P1 KWK tetap diberikan kepada saya sebagai kader Partai Golkar, karena saya merasakan bahwa Partai Golkar ini adalah milik saya dan saya bersyukur sama Allah. Tentunya doa saya bukan hanya doa saya sendirian, tapi juga doa dari seluruh masyarakat di Provinsi Banten yang terus mendoakan. Pada saat kemarin deklarasi ya Pak Ade ya, kita juga bersyukur alhamdulillah banyak yang sudah memberikan doa-doa yang terbaik untuk saya dan Pak Ade, baik dalam proses untuk menuju ke pendaftaran. Setelah pendaftaran nanti ada tahapan untuk penentuan dan penetapan calon. Setelah itu nanti kampanye. Setelah kampanye nanti ada pemungutan suaranya di tanggal 7 November. Doakan mudah-mudahan mayoritas masyarakat di Provinsi Banten memilih saya dan Pak Ade sehingga kami dinyatakan menang dan insya Allah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten sehingga bisa dan mampu menjalankan amanah tentunya dan langkah selalu saya sampaikan kebermanfaatan, maslahat dan juga selamat di akhirat. Itu tentunya terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat di Provinsi Banten dan juga terutama kepada warga besar PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Ade, terima kasih Ibu Megawati yang kemarin memberikan masukan sangat luar biasa kepada saya. Bagaimana persoalan stunting, bagaimana kita perempuan, adik-adik perempuan. Di sini juga saya sebagai ketua perempuan KPPD, makasih banyak pesan dari Ibu Megawati bahwa kita perempuan harus bisa strong, kita perempuan harus bisa kuat dalam di dalam perpolitikan, tetapi tentunya harus memiliki prinsip turun ke lapangan. Pesan beliau Bu Mega saat kemarin itu juga insya Allah tentu akan kita lakukan bukan hanya kemarin, hari ini dan juga ke depan. Dan insya Allah saat setelah menjadi gubernur dan wakil gubernur. Jadi terima kasih banyak tentunya kepada keluarga besar PDI Perjuangan, khususnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan semuanya juga media wartawan luar biasa, makasih ya. Ini katanya anak saya telepon dari New York, Bu Airin Ibu trending topik katanya. Sedikit menambahi itu ada dua hal. Tadi saya lihat di lobi ketika Anda datang, Ibu Ratu Atun, beberapa juga petinggi dan elit sempat terharu bukan matanya nggak berkaca-kaca, Anda juga matanya berkaca-kaca. Saya pengen tanggapan itu. Apakah itu Anda terharu kembali akhirnya bisa balik ke Golkar dan direkomendasikan Golkar? Yang kedua, tadi Anda juga menyinggung anak Anda dari luar telepon soal Ibu trending gara-gara maaf ini
sempat nada Ibu Mega seperti memarahi Anda ketika harus menggunakan baju warna merah katanya. Dan Anda itu video itu viral, tanggapan Anda seperti apa? Yang pasti saya tidak merasa saya sedang dimarahi. Saya pun juga adalah seorang ibu dari 2 anak saya. Jadi saat dan ibu menjadi ibu di Wali Kota Tangerang Selatan, ibu bagi masyarakat Tangerang Selatan. Jadi pada saat beliau menjelaskan, menyampaikan, saya merasakan betul itu bukan memarahi target, tapi sebagai bentuk sayangnya Ibu Mega terhadap saya juga seorang perempuan. Dari dulu saya sampaikan bahwa salah satu tokoh politik di Indonesia yang saya kagumi adalah Ibu Mega. Setiap manusia pasti punya kekurangannya, tetapi juga ada kelebihannya. Bagi saya salut seorang perempuan dengan usia beliau yang hari ini mampu memimpin partai politik. Presiden Indonesia yang pertama di Indonesia adalah Ibu Mega. Beliau juga hal-hal yang baik yang disampaikan kepada saya. Perempuan harus kuat, perempuan harus tegas, perempuan harus turun ke lapangan. Kampanye tidak hanya kampanye saja, tapi bagaimana melihat, merasakan, dan juga beri kemanusiaan terhadap masyarakat. Itu banyak hal-hal yang positifnya. Nah, terlepas dari apapun, saya nggak tahu trending topiknya apa, karena banyak kan trending topiknya. Ada yang kemarin, ada yang hari ini, ada yang sebelumnya. Tapi makasih banyak teman-teman media yang sudah menyampaikan, menceritakan tentu siapa saya, siapa Pak Ade, apa Partai Golkar, bagaimana Partai PDI Perjuangan, dan partai yang lainnya. Tentu ada positif, negatif, ada kelebihan dan ada kekurangan. Iya, selamat pagi. Oh iya, ya pasti terharu lah, terharu teman-teman ini, apalagi perempuan-perempuan. Karena kemarin saya sebagai ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar dan juga saya ketua DPD Golkar Tangsel, ya pengen kalau kampanye kan pakai baju Golkar juga. Dalam arti sebagai simbol yang walaupun saya yakin sebetulnya teman-teman juga 2 tahun ini kan udah bantu saya. Kemarin aja belum jadi calon, bakal calon, teman-teman selalu mensosialisasikan saya seperti apa dan bagaimana saya dengan segala kekurangannya. Apalagi kalau insya Allah amin nanti udah jadi calon pasti mampu calon lagi. Jadi haru itu luar biasa. Dan bagi saya karena kami keluarga, namanya keluarga pasti kan ada ikatan bonding yang kuat. Ada ikatan bonding yang kuat antara saya dan juga dengan teman-teman yang ini adalah rumah kami. Dan Pak Ade, jangan ragu, kita semua adalah bersaudara. Partai politik pasti memiliki visi-visi yang sama, yang pasti adalah kebermanfaatan untuk masyarakat, apapun itu partainya. Ibu, selamat pagi. Kemarin kan kalau kata netizen ini sempat di ospek Bu Mega balik lagi kemarin sempat di ospek Bu Mega berkali-kali menyinggung kalau mau didukung harus bergabung, harus pakai baju merah dan sebagainya gitu. Nah kemarin Ibu Airin ini sempat tidak terpikir sebelum adanya dukungan resmi dari Golkar ini sempat tidak terpikir untuk bergabung dengan PDIP begitu, ataukah sudah ada tawaran begitu dari Ibu Mega atau petinggi-petinggi PDIP lainnya untuk meminta Bu Airin gabung ke PDIP. Terima kasih Bu. Saya bersyukur kepada Pak Ade, Pak Asep, dan terutama keluarga besar PDI Perjuangan, Bapak Ahmad Basara maupun juga Bu Citaning. Mungkin teman-teman ada yang hadir kemarin pada saat deklarasi, beliau menyampaikan dan saya bersyukur senang sekali karena apa? PDIP tetap komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten bahwa dari sebelumnya skep sudah keluar, pasangannya adalah Airin dan Ade Sumardi, diusung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Kalaupun seandainya kemarin berbicara pada saat dideklarasi, seandainya pun memang ternyata Golkar tidak memberikan P1 KWK kepada saya, tetap PDI Perjuangan berkomitmen mengusung saya dengan Pak Ade Sumardi untuk terus melaju, berlayar, ikut dalam kontestasi pilkada gubernur tanpa memaksakan apakah saya harus masuk atau tidak. Tapi kalau teman-teman PDIP bercanda-bercandaan masih ada ya Pak Ade ya gitu kan, namanya juga tadi juga kan di roasting juga Pak Ade di ospek juga sama Pak Ketum Bahlil, kalau mau gabung boleh kayak gitu kan Pak Ade. Sama itu suatu hal komunikasi politik. Kemarin kita fokus bagaimana harus bisa mengurus semua persyaratan yang rigid mengenai pendaftaran yang dimulai hari ini sampai tanggal 29. Jadi kita nggak kepikiran kemanapun, yang penting kita fokus dulu berapa persyaratan baik yang dari partai, karena alhamdulillah ada non parlemen juga yang mendukung kita, baik dari Partai Buruh, Gelora, Umat maupun juga PKN. Semalam juga kita udah di satu-satu apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi daftaran kebutuhan yang merupakan pribadi saya dengan Pak Ade. Jadi kita baru mikir ke sana, kita benar-benar fokus untuk sana, jangan sampai ada hal yang tentunya mudah-mudahan insya Allah amin kita ditetapkan sebagai calon dan insya Allah menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten.
keinginan kita ya. Tapi sekali lagi kita lihat dulu persyaratannya sudah memenuhi atau tidak. Walaupun sebetulnya kan di atas tanggal 29 pun juga sebetulnya ada perbaikan-perbaikan untuk administrasi maupun yang lainnya. Tapi sebisa mungkin, secepat mungkin kan lebih baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.